Nah, sekarang kita yang nomor 4 dan nomor 5. Garis yang disebut, sebentar, perhatikan gambar di bawah ini yang disebut sebagai sinar garis. Otomatis tadi yang mana ya? Gambar 1, 2, ataukah ketiga? Gambar 2. Gambar 2, betul. Gambar yang kedua, sip. Oke, yang nomor 5, perhatikan simbol di bawah. Wah, ini ada istilah simbol seperti ini. Nah, sekali lagi, simbol yang nomor 1 ini sebenarnya sama seperti yang nomor 1 di sini. Ya toh? Berarti ini namanya ruas garis. Sedangkan yang seperti ini panahnya cuma satu saja. Kalau panahnya satu saja ya sinar garis. Kalau panahnya ada dua berarti dia garis. Berarti simbol untuk menyatakan garis adalah yang nomor 3. Oke, seperti itu ya. Masih pengenalan dulu nih, kayaknya masih gampang-gampang ya. Ya, Oke, silakan screenshot dulu. udah. Sudah, lanjut. Nomor 6 dan nomor 7. Ini tadi Pangga sudah sebutin istilahnya, Pangga ulangi lagi. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah, garis M, ini M, di sini K, di sini L. Ya, garis MKL adalah garis yang benar adalah saling sejajar. Yang berpotongan itu yang bagaimana, Pak? Yang berpotongan itu nanti, satunya misalkan seperti ini nih. Mereka punya yang namanya titik potong. Jadi ini namanya titik potong. Otomatis kalau ada dua garis yang ada titik potongnya, berarti garis tersebut saling berpotongan. Kalau sejajar ini, jadi yang B ini jawabannya ini. Nah, kalau tegak lurus bagaimana? Kalau tegak lurus itu selalu ada garis, dua garis nanti ada tanda siku-siku. Tanda siku-sikunya boleh yang seperti ini, boleh yang begini. Nah, jadi kalau ada nanti seret, seret begini, terusnya ada tanda begini, ini namanya siku-siku. Berarti kalau gitu dia namanya saling tegak lurus. Ya, jadi kalau tegak lurus seperti tadi. Kalau yang berimpit bagaimana, Pak? Kalau yang berimpit itu garis yang pertama misalkan garis A, terus dengan garis B, mereka ini saling nempel. Nah, ini nempel ini. Ya, jadi garis A sama garis B-nya menempel. Kalau dia nempel namanya berimpit ya. Jadi A berimpit dengan B. Nah, oke, dari 4 keterangan ini kira-kira bingung apa enggak, Belita? Enggak. Enggak, berarti kalau gitu nomor 7 bisa dong, apa jawabannya? Berpotongan. Tegak Berpotongan, lurus. tegak lurus, betul. Jadi sebenarnya berpotongan saja benar, cuman karena ada tanda siku-sikunya seperti ini, berarti yang lebih tepat adalah tegak lurus. Jadi dia berpotongan, dia juga tegak lurus. Oke. Kecuali kalau Oke. seperti ini, misalkan, tapi nggak ada tandanya siku-siku. Kalau nggak ada tandanya siku-siku, ya berpotongan saja. Oke, paham di sini? Paham. Oke, boleh di screenshot. Oh, ya. Lanjut ya, soal nomor 8, 9, 10. Oh, nomor 8 aja dulu deh, berarti. Perhatikan gambar di bawah ini, dia seperti pagar dan memang pagar. Ruas garis yang ditunjuk oleh anak panah, maksudnya garis-garis yang bagaimana, Pak? Garis-garis yang begini, yang pagarnya itu. Mereka saling bagaimana? Betul? Nama garisnya apa ya? Ruas garis yang tujuh itu adalah garis, ada istilah horizontal, vertikal, miring, dan mendatar. Seperti apa saja? Kalau horizontal, yang namanya horizontal itu sebenarnya sama juga mendatar. Jadi gambarnya begini. Nah, jadi horizontal sama mendatar itu sama. Kalau miring jelas ya, posisinya dia agak miring. Kalau vertikal bagaimana, Pak? Kalau vertikal adalah dia tegak. Nah, berarti sebenarnya ini motonya agak miring ya motonya, ya. Tapi kalau seandainya dia berdiri yang tegak begitu, kalau pagar, berarti namanya yang benar garis apa ya? Vertikal.
Vertikal, betul. Jadi kalau kita lihat seperti ini kayaknya miring, tapi kalau sebenarnya dia pagar, dia kan berdirinya tegak. Maka yang benar adalah vertikal. Sip, betul. Masih gampang, masih gampang. Kita lanjut lagi. Nomor 9, 10. Berarti ruas garis yang ditunjuk oleh anak panah di atas adalah, nah ini ada dua jawaban ya. Ada horizontal, ada juga mendatar. Ya, yang dibuat seperti ini. Jadi yang kalau ini depan rumah biasanya, nah, otomatis horizontal ini benar, mendatar ini juga benar. Oke. Tapi sih sebenarnya yang paling tepat, ya, paling tepat sebenarnya adalah horizontalnya. Paling tepat kalau seandainya nanti, jadi kita kan sebagai siswa nanti bingung nih. Nah, terus yang paling benar yang mana, Pak? Kan gitu kalau pas ulangan. Ya, yang paling benar yang kita pakai yang horizontal aja. Ya, yang kita pakai yang horizontal aja. Oke, berarti yang nomor 10, Pelita. Kira-kira mana yang saling sejajar? Yang F. Yang F, betul. Jadi yang saling sejajar adalah yang F. Lagi. Masih pemanasan ya, yang 11. Oh, 12-an. 11 dan 12. 11 dulu. Hubungan antara garis H, yang H yang ini, terus dengan garis G, yang ini. Yang warna merah ini, garis G. Nah, terus garis H-nya yang warna hijau. Garis H-nya yang warna hijau. Nah, Pak Angga harus jelasin nih. Yang belum Pak Angga jelaskan adalah yang istilah bersilangan. Kalau sejajar, berpotongan tegak lurus, sudah Pak Angga jelasin. Kalau istilah bersilangan bagaimana ya? Nah, ini hati-hati ya. Belita ini sangat-sangat hati-hati banget kalau ada istilah bersilangan. Pak Angga kasih contoh gambar yang gampang di bangun ruang ini. Kubus ini, bisa bayangin di kubus ini? Ya. Belita coba lihat gambar ruas garis SR. RS kan di belakang ini, SR-nya. Ya. Terus Pak Angga punya garis PK. Garis PK yang depan ini. Mereka pernah berpotongan enggak? Ini kalau diteruskan, apakah mereka akan berpotongan? Jadi yang satunya ini ke atas, satunya ini horizontal, mendatar begini. Nah ini kalau ditarik garis ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, apakah mereka pernah saling berpotongan atau saling apa ya namanya? Ya berpotongan sih namanya. Apakah pernah saling berpotongan begini? Berpotongan di satu titik? Masih belum bisa bayangkan? Masih belum bisa ya? Oke, ulangi lagi kalau belum bisa. Yang ini. KM merah ini. Dengan merah ini kan di bawah nih. Ya toh? Dengan SR. SR kan di atas. KM kalau diteruskan, dengan SR juga diteruskan, apakah pernah berpotongan? Mungkin Belita kalau gambarnya begini, oh pernah Pak. KM ini kalau saya teruskan, kan nanti gambarnya begini Pak. Nah, kan berpotongannya di sini Pak. Nah, ini yang salah. Nah, Belita tambah bingung ya. Belita tambah bingung nggak? Jadi ini bahayanya. Jadi yang bahaya di soal yang kata-kata persilangan itu, kenapa Pak Angga tunjukkan dengan gambar bangun ruang, supaya Belita tahu mana yang posisinya di atas, mana yang di bawah. Garis kalau dia ada di bawah terus begini, sama yang terus di atas begini, mereka tidak pernah bersentuhan. Kalau gambar seperti ini salah. Mereka tidak pernah berpotongan, tidak pernah. Kenapa? Karena yang merah ini
Yang merah ini posisinya selalu di atas. Sedangkan yang birunya nanti, yang birunya ini kalau diteruskan, bukan ke atas, tapi ke belakang. Bukan ke atas, tapi ke belakang. Bisa bayanginnya? Bisa. Masih bingung? Nggak bisa lagi. Oke, gimana ya, gimana ya? Sebentar. Saya harus mempraktekkan nih. Karena gambarnya kalau ditunjukkan dengan gambar dimensi 2, kesannya kayak berpotongan. Sebentar ya, Pak Angga mau ambil. Oh, ini dulu ini. Dek, bisa minta tolong lampu. Nah, sekarang Pak Angga mau nunjukin dengan kasih peraga ya. Pak Angga mau kasih peraga dulu. Videonya tak nyalain dulu. Nah, Belita bisa kelihatan nggak ya? Bentar. Mana ini? Aduh, nggak kelihatan. Dek, spidolnya arah? Ada nggak? Oh, ini ada. Belita kelihatan. Aduh, spidol Kelihatan. sama nggak enak banget ya. Sebentar. Ini harus videonya harus ini dulu. Nggak usah pakai background ya. Kelihatan sekarang? Kelihatan. Oke. Coba bayangkan kalau sepangga ini punya yang satunya sebelah kanan ini. Bentar, dia kok mirror ya? Bener ya, kanan. Oke, bener. Yang sebelah kanan ini sama yang sebelah kirinya. Oke? Tit, Iya. Pak Angga mau bikin miring begini, kayak mau bikin gimana? Ini pernah ketemu dengan yang warna yang sebelah kiri belum? Enggak? Ini kalau saya Pak Angga panjangin gini. Apakah pernah ketemu dengan yang sebelah kirinya ini, spidol ini? Ini bakal pernah ketemu enggak ini? Jadi satunya di kanan, satunya di kiri. Ini kalau saya terusin, pernah ketemu enggak? Beda dengan gini ya, kalau seperti ini, berarti mereka berpotongan. Ya, kalau begini namanya mereka berpotongan. Tapi kalau yang satunya di sebelah sini, satunya di kanan, satunya di kiri. Apakah pernah ini kalau saya terusin, apakah pernah mereka berpotongan? Enggak. Enggak pernah kan? Kalau diteruskan tidak pernah berpotongan, itu namanya garis yang saling bersilangan. Lagi, satunya di bawah, satunya di atas. Lah, ini mau diterusin sampai kapanpun, ke depan sana, nggak bakal pernah berpotongan dengan yang di bawahnya. Bisa lihat? Iya. Oke. Berarti kalau tidak pernah berpotongan dengan bagian atas, karena mereka ada yang di atas, ada yang di bawah, ini bakal nggak pernah berpotongan nih. Berarti kalau gitu dia namanya bersilangan. Paham? Paham. Oke. Kita ulangi lagi ngerjakan soalnya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Jadi di soal yang nomor 11 itu kalau perhatikan yang H itu arahnya ke bawah. Ingat, H itu ke bawah, tembus ke bawah. Jadi dari atas terus tarik ke bawah, tembus ke bawah. Yang G itu dia terletak di kertas. Dia terletak di kertas tapi cuma yang sebelah sini. Berarti garis G sama garis H kalau diperpanjang pernah ketemu enggak? Pernah ketemu enggak? Enggak pernah toh? Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi, loh Pak, dilihat dari gambar nih ada titik potongnya. Bukan. Ini seenggak enaknya kalau kita gambarnya, ini namanya gambar, kita kalau gambar di buku gambar, itu namanya dimensi 2. Nah, sedangkan soal-soal yang kayak seperti ini harusnya gambarnya di dimensi 3. Otomatis kalau dimensi 2, kelihatannya dia berpotongan, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena yang warna merah tidak pernah ke bawah.
warna merah itu kalau diterusin ya cuman begini aja. Tidak pernah menyentuh yang warna biru. Berarti kalau gitu, jawaban dari soal ini yang benar adalah yang C. Ini yang paling susah sih, Belita. Istilahnya untuk dibayangkan ini yang paling susah. Di antara sejajar, berpotongan, dan yang saling tegak lurus. Oke, dari sini dulu. Bingung apa enggak? Nomor 11. Enggak. Enggak ya? Oke. Kalau gitu, misalkan saya tanya lagi. Garis PR ini, garis PR yang nomor 15, coba dilihat. Garis PR, kan ke sini nih. Sama garis QM. Apakah pernah berpotongan nantinya? PR dengan QM. Pernah berpotongan? Enggak. Tidak pernah. Kalau tidak pernah, berarti kedua garis ini namanya saling bersilangan. Paham? Paham. Oke. Lanjut lagi, sekarang nomor 12. Gambar di atas dinamakan apa ya? Ruas garis. Ruas garis. Oke, sip. Itu nomor 11 dan nomor 12. Jadi nomor 11 luar biasa ya. Agak susah. Oke, nomor 13. Apalagi nomor 13? Apalagi jawabannya, Pelita? Sinar garis. Sinar garis. Oke, betul. Kemudian nomor 14, hubungan yang antara ruas garis KM, KM berarti yang bawah ini, warna merah, dengan MQ. MQ itu yang ini. Nah, merah dengan yang biru. Mereka ini nanti pernah ketemuan nggak ya? Pernah berpotongan nggak ya? KM ini dengan MQ. Pernah berpotongan? Enggak. Coba dilihat lagi. KM, tag KM di sini dengan MQ-nya di sini. Ada perpotongannya nggak nanti? Ayo, kalau diperpanjang, set. Nah, ini mereka ini ketemunya di M. Di M juga ketemunya di M sini. Nah, berarti kan kalau digambar, kalau kita gambar lah, begini. Mereka bakal ketemu di sini. Nah, kalau seperti ini yang benar adalah saling berpotongan. Tapi apakah tegak lurus? Enggak. Ya, dia tidak tegak lurus. Bingung apa enggak di sini dulu? Enggak. Ini ya, kalau gambarnya dihubungkan dengan bangun ruang biasanya agak membingungkan ya. Karena apa ini? Enggak cuma SD aja sih Pelita, yang anak SMP juga kadang-kadang bingung Mas Yan. Nanti ini SMA ketemu lagi nih. Nomor 15. Hubungan antara garis PR dengan MQ. PR-nya yang ini, terus MQ-nya yang di sini. Apakah mereka saling pernah berpotongan nantinya? Kalau diteruskan. Kalau yang biru itu meneruskannya ke atas sama ke bawah. Kalau yang warna merah meneruskannya nanti, nah mendatar ke depan begini sama yang ke sana. Jadi apakah pernah mereka berpotongan? Apakah pernah berpotongan? Ingat yang warna biru tadi bukan ke arah sana ya, tapi ke arah ke atas. Ini kalau ditarik itu ke atas. Yang warna birunya ke atas. Apakah pernah menyentuh warna merah? Pernah menyentuh apakah enggak? Cukup membingungkan ya. Mudah-mudahan. Tapi gurunya pernah nggak ya keluarin soal dibangun ruang kayak gini? Garis-garisnya. Kayaknya nggak pernah. Nah, mudah-mudahan nggak pernah lagi. Nah, siapa tahu nanti kalau pas ulangan harian nggak pernah, tapi pas ulangan ini PAT pernah. Tapi mudah-mudahan nggak pernah ya, biar kamu nggak bingung ya. Jadi
Hubungan antara ruas garis PR dengan QM, mereka kalau ditarik nggak pernah berpotongan. Jadi kalau tidak pernah berpotongan, jawaban yang benar adalah bersilangan. Oke, intinya begitu sih, kalau ditarik tidak pernah berpotongan, bisa jadi bersilangan dia. Oke, Ya. nomor 16. 16. Tuh. Bentar. 16 ini yang benar apa ya? Kedua sinar datang di atas mempunyai sifat dua garis yang saling yang ditanyakan tuh yang ini. Apa itu? Garisnya ini loh. Nah, sinar garis datang ini yang seret begini sama yang ini hubungannya apa ya? Sejajar. Sejajar, betul. Ya, jadi kalau sejajar, tegak lurus, berpotongan gitu mah istilahnya gampang ya. Kalau bagi Belita gampang banget. Oke, masih gampang. Lanjut lagi. Nomor berikutnya yang nomor 17. Perhatikan ruas garis titik-titik di bawah ini. Berarti ibaratnya kalau yang nomor 17 ini buku dipotong kayak gitu istilahnya. Mau dipotong lah istilahnya atau dikasih titik-titik. Ruas garis di atas adalah garis apa namanya? Vertikal. Vertikal. Oke, sip. Yang nomor 18. Jika kertas berbentuk persegi dilipat pada tengah-tengah kertas sebanyak 2 kali, maka akan terbentuk 2 garis yang saling. Nah, kertasnya ini awalnya begini nih. Terus dilipat dulu tengah-tengah, seret. Maka nanti kan bentuknya jadi cuman segini. Terus dilipat lagi. Apa itu? Begini. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah, ketika dibuka, dikembalikan seperti semula, maka nanti garis perpotongan antara yang warna hijau ini dengan yang warna biru nanti bagaimana ya? Jadi jika kertas berbentuk persegi dilipat pada tengah-tengah sebanyak 2 kali, berarti pertamanya tegak begini misalkan, keduanya mendatar. Maka kalau dibuka lagi seperti ini, maka nanti ya kalau yang warna hijaunya ini digabung ke sini, set gitu, nah, maka nanti jadi gambar yang biru sama hijaunya nanti bentuknya jadi bagaimana? Saling apa? Kalau Berpotong. berpotongan saja ataukah ada berpotongan tegak lurus? Berpotongan tegak lurus. Betul, berpotongan saling tegak lurus. Itu persegi ya. Jadi persegi ketika dilipat-lipat lah ini juga yang istilahnya apa itu Belita harus benar-benar bisa bayangin. Kalau misalkan besok ada soal kayak gini juga, terus nggak bisa membayangkan, Belita bisa ambil kertas aja, disobek satu kertas kayak gitu ya, terus dilipat 2 kali. Nanti kelihatan kok gambarnya apa. Oke? Ya. Yuk, lanjut lagi nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini, 2 garis di atas memiliki sifat apa ya? Berpotongan. Berpotongan, betul. Kalau ini dimensi 2, kalau dimensi 2 jelas kalau gambarnya begini berarti dia berpotongan di titik A. Ini udah jelas kalau ini. Oke, lanjut. 20. Mana yang benar di sini? Gambar yang A. Gambar A-nya dinamakan ruas garis. Yang benar yang B. mana berarti? Kalau kita cek satu persatu, yang A, jawaban yang A. Gambar yang A ini ruas garis, jelas salah. Yang A kok ruas garis. Yang A ini harusnya garis. Oh, berarti B sama C benar. Yang D salah toh? Kita cek yang gambar yang B, apakah benar yang ruas garis ataukah sinar garis? Panahnya cuma satu. Berarti yang betul adalah yang sinar garis. Berarti jawabannya yang C. Ini salah.
Nah, bingung apa enggak di sini Belita? Untuk latihan soal yang pertama masih berhubungan dengan ruas garis. Nanti kita lanjutin lagi yang uji mandirinya. Oke. Nah, uji mandiri ini Belita ini enggak usah. Enggak usah. Nah, Belita coba Belita yang menjawab 1 dan 2. Jawabannya apa? Nomor 1? Yang nomor 1 yang A. Yang A. Oke, betul. Nomor 2? Yang mana? Ruas garis. Ruas garis, berarti yang C. Oke, sip. Betul. Lanjut. Karena ini nggak banyak ngitung ya. Otomatis nanti kalau misalkan Belita sekarang bawa buku, ya bukunya nggak ada catatannya ini. Ya, tapi ini sudah tak rekam sih, jadi nanti bisa dilihat lagi di videonya. Di YouTube-nya Primanesa nanti. Ya, yang nomor 3. Namanya apa ini? Sinar garis AB. Sinar garis AB, betul. Terus yang nomor 4. Sudut terbentuk dari dua Sinar garis. sinar garis, betul juga. Oke, sip. 3 dan 4 juga sudah betul. Lanjut 5 dan 6. BA dan CA. Berarti namanya apa? Ada tandanya di situ? Ada tandanya di sini BA sama CA, ada tandanya di sini. Berarti berpotongan tegak lurus yang delta. Jadi ada tandanya seperti ini, berarti dia siku-siku. Kalau siku-siku berarti dia tegak lurus. Oke, lanjut yang nomor 6. BA dengan DA. BA dengan DA. Namanya apa ya? Berpotongan. Berpotongan saja. Ya, tidak ada tegak lurusnya. Jadi mereka cuma berpotongan aja nih. Karena sudutnya cuma segini. Ya. Oke, sip. 5 dan 6 sudah betul. Lanjut lagi 7 dan 8. Wow, gambarnya semakin aneh. Gambarnya semakin aneh, tapi nggak perlu bingung. Hubungan garis H dengan garis G. H dengan G, mana H-nya? Ini H-nya, G-nya yang ini. Apa hubungan mereka? Sejajar. Sejajar, betul. Lanjut, yang nomor 8. Ruas garis BA aksen. Hati-hati ini bacanya aksen. BA aksen. A aksennya yang mana? Kalau yang ini A aksennya. Oke. Hubungan antara garis BA aksen. BA aksen berarti yang merah ini. B ke A aksen dengan garis G. Dengan garis G. Garis G-nya tadi yang ini. Apa hubungannya BA aksen dengan garis G? Berpotongan. Berpotongan, betul. Sip. Lagi. 9 sampai 11. Hubungan ruas garis, oh berarti pakai gambar ini. BB aksen dengan H. Bentar. Gambarnya di sini sebentar kalau gitu Pak Angga tak potong dulu ini. Nah,
Ada potong dulu, tak masukkan ke sini. Sip. Soalnya tak potong dulu. 9 sampai 11. Oke, nomor 9. Berarti nomor 9 apa nih ya? B ke B aksen. B ke B aksen berarti yang warna ini biru. Begini. Dengan garis H. Hanya yang di sini. Apa hubungannya? Garis H-nya ini tarik ke sana. Gitu. Jadi apa hubungannya? Berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Betul yang delta. Karena ada tandanya ini siku-siku. Lanjut nomor 10. Garis H adalah garis Vertikal. vertikal. Oke. Lanjut nomor 11. Ruas garis A ke A aksen. A aksen adalah ruas garis A aksen. Horizontal. Horizontal. Sip. Oke. Selanjutnya lagi. Gambar ini mewakili soal nomor 12 sampai 17. Berarti kalau gitu gambarnya saya potong dulu. Nah, 12 sampai 17 gambarnya cuma satu ini aja. Nah, sekarang nomor 12, 13 dulu. 12, 13 dulu. Nomor 12. Hubungan ruas garis, lah ini hati-hati. Ruas garis AF dengan ruas garis putus-putus EC. AF dengan EC. Waduh, bisa bayangin nggak ya? Bisa bayangin nggak ya? Atau sebentar kita akan cari ya. Kita akan cari di internet. Ada nggak ya bangun yang kita bisa ini kan dimensi 3? Mana ya? Kok Bangga tadi nggak kepikiran nih. Ini kira-kira bisa bayangin nggak Belita? EC sama AF. EC ini pakai bisa bayangin nggak ya? Ini yang kasihan ini kalau gambarnya kita gambarnya di kertas. Nah, ini EC-nya di sini seolah-olah kayak mereka berpotongan ya, kayaknya ya. Tapi sebenarnya enggak loh. Kenapa kok tidak? Karena AF itu ini di gambar yang di bagian depan. Sedangkan EC itu di bagian dalam. Gimana ya caranya? Kita bisa bayangin kalau bangun ruang gini, kalau nggak ada contoh prakteknya yang apa ini aplikasinya nanti susah ya. Nah, coba cari di internet ya yang bisa tampilannya benar-benar 3 dimensi. Aplikasi apa ya? Bentar. Kita bisa bayangin nggak dengan yang tadi aja? Terlalu jelimet nanti. Kasihan Belita juga ini. Oke. Mudah-mudahan nanti nggak ada soal yang kayak gini ya. Tapi Pak nggak jelasin aja lah. Ini. Jadi yang AF kalau Belita tahu AF ini terletak pada bidang ABFE.
dia ada di bagian depan. Jadi ABFE ini bagian yang berada di depan. Jadi AF ini berada di depan. Sedangkan EC-nya ini di dalam. EC yang putus-putus merah ini di dalam. AF sama EC kalau ditarik nggak pernah berpotongan karena beda banget. EC-nya di dalam, AF-nya di depan. Itu nggak pernah berpotongan. Berarti kalau tidak pernah berpotongan, nomor 12 adalah bersilangan. Jadi yang Pak Angga tadi bilang adalah tingkat kesulitannya ini yang susah. Kalau pada gambar kubus kayak gini, ini yang susah. Ya, membayangkannya yang susah. Oke. Lagi nomor 13. Ruas garis AF dengan ruas garis putus-putus AB. Mana putus-putus AB ya? AF. AF dengan AB. AB nggak putus-putus lah. AB-nya di bawah sini. AF-nya di sini. Nah, berarti AF sama AB nanti bagaimana ini? Jadi kalau saya tarik AF sama AB-nya, mereka akan berpotongan di titik yang A. AF, AB. Berpotongan di titik A. Berarti namanya garisnya adalah saling berpotongan. Kalau tadi saling bersilangan. Bentar. Dua soal ini bingung apa enggak dulu? Enggak. Ini Pak Angga minta maafnya enggak? Apa tuh? Kelupaan tadi nggak bisa membayang no ini ya. Itu pakai gambar aplikasi harusnya. Oke. Harusnya pakai aplikasi biar Belita bisa melihat yang sebenarnya bagaimana. Harusnya. Nomor 14. Gambarnya yang ini. Nah. Ruas garis BC. BC itu yang sebelah sini. Dengan garis AD. AD yang sebelah sini. BC sama AD berarti kejadiannya bagaimana? Sejajar. Sejajar. Kalau ini mah gampang. Pasti bisa. Oke, lanjut. Nomor 4, 15 dan 16. Oh, langsung aja tiga-tiganya. 15, 16, 17. Saya taruh di sini. Oke, yang nomor 15. Hubungan ruas garis BC, BC yang di sebelah sini, dengan ruas garis putus-putus CG. CG, kok putus-putus? CG-nya nggak putus-putus lah. CG-nya yang ini, warna merah ini. Oke, berarti bagaimana nih? BC, CG-nya yang warna merah, terus BC-nya yang warna biru. Kejadiannya bagaimana? Mereka berpotongan apakah tidak? Berpotongan. Berpotongan. Berpotongannya bagaimana? Apakah cuma berpotongan saja ataukah berpotongan tegak lurus? Lah ini yang harus diingat-ingat sama Belita bahwa kalau kubus, maka garis CG dengan BC itu tegak lurus. Ya, ini pun juga tegak lurus. Ini ke sini pun juga tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Walaupun toh kayaknya loh, Kak, kayaknya lancip loh. Ya kayaknya, tapi sebenarnya dia tegak lurus. Seperti ini juga AB dengan FB. FB ini sama AB juga saling tegak lurus. Berarti jawaban yang paling tepat untuk garis BC dengan CG itu berpotongan tegak lurus. Bingung apa enggak, Belita? Enggak. Enggak. Oke, lagi 16. Ruas garis AE adalah ruas garis AE. Vertikal. Vertikal, betul. 17. Ruas garis HG adalah ruas garis HG. Horizontal. Horizontalnya, oke. Di sekolahnya sudah dijelasin satu persatu semuanya kan? Vertikal, horizontal gitu ya. Sudah. Sudah ada semuanya juga ya. Oke, sip. Berarti maksudnya Pak Angga kan soalnya sudah mirip-mirip juga dengan yang di sekolahan juga gitu ya.
Lanjut, kita ke soal berikutnya. Tadi sudah sampai 17, sekarang 18, 19. Yang 18 dulu, garis di bawah ini adalah A dan Sejajar. B-nya sejajar. Oke. Sip, nomor 19, K dan L. K dan L bagaimana? Dari yang A. Yang A, garis K sejajar dengan garis L. Betul, yang A. Sip. Nomor 20. Kak, tanda ini artinya apa? Tanda ini artinya sejajar. Kalau ada garis A sejajar dengan garis B, misalkan Kak Angga gambar begini, A sama B saling sejajar. Terus B dengan C juga sejajar. Loh, B itu sejajar juga dengan C. Sejajar juga dengan C. Maka dapat disimpulkan bahwa yang A benar apa salah ya? Garis A tegak lurus dengan C. Benar nggak ya A tegak lurus dengan C? Enggak. Enggak, salah berarti. A berpotongan dengan C. Benar nggak ya? A ini nanti kalau ditarik sama C ditarik juga akan berpotongan. Enggak. Enggak juga. C. Garis A sejajar dengan C. Benar. Benar, betul. Jadi sebenarnya ketiga garis ini akhirnya saling sejajar. Oke, itu yang nomor 20. Wow. Istilahnya main garis-garis saja ya lumayan juga ya. Ada yang gampang, ada yang susah gitu. 21. Wah, 21 ini gimana, Kak? Apa artinya simbol ini ya? Belita tahu nggak artinya simbol itu? Enggak. Belum tahu. Belum juga dikasih tahu sama gurunya? Belum. Belum. Nah, ini artinya tegak lurus. Misalkan kalau panggang gambar, A itu saling tegak lurus dengan B. Jadi garis A tegak lurus dengan garis B. Misalkan ini garis A, terus yang ini garis B-nya saling tegak lurus. Kemudian B tegak lurus dengan C. B tegak lurus dengan C. B-nya di seperti ini, C-nya begini misalkan. C-nya seperti ini, berarti dia tegak lurus juga. Berarti kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya nanti apa ya? Ini kalau Pak nggak bacakan, bisa jadi A sama C ini saling sejajar loh. Ini sama ini saling sejajar, A dan C-nya. A dan C-nya saling sejajar. Atau juga bisa dinamakan apa lagi ya? Oh, ini sudah ada jawabannya. Kalau A tegak lurus dengan C, jelas salah. A tegak lurus dengan C, jelas salah. A berpotongan dengan C juga salah. Yang tepat adalah yang C. Bingung apa enggak di sini? Enggak. Enggak. Oke. Sekarang nomor 22. Ini nanti berarti harus di screenshot nih kalau enggak gini. Nomor 22. Mana yang benar di sini? Garis S. Mana ya S-nya ya? Jika dilihat garis S dan garis T, mana sebentar ini? ST-nya. Oh, S-nya yang ini ternyata. T-nya yang di sini. Ya, jadi S-nya itu yang ini, T-nya yang di sini. Maka hubungan yang tepat untuk menggambarkan kedua garis tersebut adalah S sama T. Apa hubungannya S sama T? Sejajar. Masa sejajar? Oh, ini satunya Kak miring ke sana, ini satunya miring ke sini loh. Jadi mereka kalau kayak gini namanya bukan sejajar. Yang namanya sejajar itu lah kondisinya harus sama, miringnya harus sama. Kalau miring kanan juga kanan. Tapi kalau diteruskan mereka nggak pernah ketemu. Ya kalau diteruskan nggak pernah ketemu. Nah berarti S sama T dia bukan sejajar. Kenapa? Karena ini kalau diteruskan mereka bakal ketemu nih. Nanti bakal ketemu mereka.
Berarti apa yang benar jawabannya? Berpotongan. Berpotongan, betul. Oke, jawabannya berpotongan. Itu yang nomor 22. Sip. Nomor 23 sampai 25 gambarnya yang itu. Oke, hubungan ruas garis AG. AG itu yang ini. Nah, yang hijau ini. Terus sama ruas garis FB. FB, mana FB? FB-nya merah ini. Berarti namanya apa ya? Berpotongan. Berpotongan. Oke, sip. Perpotongan berarti yang C, yang 24. Garis A dengan garis B. Garis A itu yang mana? Garis A itu yang ini. Nah, yang warna hijau ini. Sama garis B. Yang warna biru. Apa hubungannya garis A dengan garis B? Terus ada tanda panah ini. Nah, ini kalau nanti ada soal, perhatikan kalau ada tanda tanah begini, sama-sama ada tanda panahnya, maka itu menunjukkan kalau mereka saling sejajar. Paham, Belita? Jadi, ketika ada tanda panahnya seperti ini, berarti A itu dengan B dengan X juga saling sejajar semua. Oke? Ya. Oke. Lanjut 25. Tuh, X dengan ruas garis B. X dengan B. X dengan B jadi bagaimana ya? Sama-sama ada tanda panahnya ya, arahnya ke sana ya. Sejajar. Berarti sejajar juga. Oke, 24, 25, jawabannya sama-sama sejajar. Oke, dilihat dari tadi latihan soal sama ini uji mandiri, kebanyakan ruas garis ini cuma gitu-gitu aja nih mainnya. Mudah-mudahan nanti yang ini terakhir, yang uji mandiri yang kedua. Mudah-mudahan sudah berbeda. Nah, gini aja. Belita sekarang nyiapin kertas. Ya, nanti tulis jawabannya. Pak Angga kasih waktu. Ya. Oke, sudah disiapkan belum? Kertas, nanti tinggal tulis jawabannya, terus nanti kita tinggal cocokkan nih. Jawabannya Belita itu benar berapa dan salah berapa, oke? Ya. Oke. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas yang merupakan garis adalah, lah ini juga masih kurang tepat ya, harusnya ruas garis ya. Kenapa? Kalau ruas garis kan nggak ada panahnya. Jadi harusnya yang nomor 3, tapi harusnya namanya ruas garis. Kayak gitu ya. Ada kesalahan di soalnya tadi. Tapi jawabannya sama nggak? Sama. Sama. Oke, lanjut. Nomor 3, sinar garis ditunjukkan nomor 2. Sudah sama? Sama. Sama. Oke, nomor 4 dan 5. Bentar. Tuh, kenapa ini? Kok jadi gini? Oh. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, garis memanjang yang tidak memiliki dua titik pembatas kedua ujungnya. Berarti dinamakan, jadi kalau apa itu garis vertikal ini jelas enggak, sinar garis itu dibatasi oleh satu titik pembatas. Karena di sini garis memanjang yang tidak memiliki dua titik pembatas. Segmen garis itu apa, Kak? Segmen garis itu sama dengan ruas garis juga. Nah, yang betul berarti apa? Garis lurus. Ya, garis lurus atau garis itu berarti dia tidak ada pembatasnya. Karena yang tadi ada anak panahnya itu artinya sebenarnya dia ini boleh diperpanjang itu boleh. Kalau ruas garis itu tidak boleh diperpanjang. Jadi kalau ruas garis itu ya sudah segini aja. Segmen garis dengan ruas garis itu sama saja. Oke, jadi jawaban yang benar harusnya adalah yang A.
Garis vertikal ini juga sebenarnya juga benar juga ya, karena kan ke atas. Garis yang ke atas di sini. Nah, jadi tapi di sini kan ngomongnya nggak tegak. Jadi tidak selalu garis vertikal, tapi berarti yang harusnya yang paling benar adalah yang A, garis lurus. Jadi nomor 4, jawabannya Belita sudah sama belum? Sama. Sama, oke. Nomor 5, garis yang diawali dari satu titik yang ujungnya menuju ke tak hingga, itu namanya garis sinar garis. Dari satu titik yang ujungnya tak hingga, itu artinya ada anak panahnya. Jadi jawabannya yang C. Sudah sama? Sama. Sama, good. Nomor 6, garis yang dibatasi oleh dua titik. Belita jawabannya apa? A. Yang A, garis lurus, garis yang dibatasi oleh kedua titik. Bukan yang A. Harusnya lah ini Pak Angga baru sebutin yang tadi ya di sini ya, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah ya. Jadi harusnya kan ruas garis. Ya toh? Nama lain dari ruas garis itu adalah segmen garis. Nah, ini nama lainnya. Tadi di soal-soal sebelumnya tidak pernah ada ya, di soal yang latihan soal 1 sama uji mandiri 1 nggak pernah ada istilah segmen garis. Ini baru Pak Angga munculin. Yang jelas kalau garis lurus, garis vertikal jelas salah. Apalagi sinar garis juga salah. Jadi yang paling benar adalah segmen garis. Oh. Nomor 7, jawabannya Belita apa nih? B. Yang bravo. Oke, garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis yang lain juga disebut garis yang berpotongan. Benar. Bravo. Ya, lagi nomor 8. Garis yang mendatar disebut dengan garis apa ya? Yang B. Bravo, garis horizontal. Nah, kalau vertikal tadi tegak. Yang nomor 9. Dua garis yang terletak di bidang datar. Dua garis terhadap bidang datar. Bidang datar itu misalkan, ini kamu punya kertas. Ya. Terus di kertas itu kamu bikin sebuah garis. Kayak gitu. Misalkan. Jika garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga, maka garis tersebut tidak berpotongan. Oh, tidak berpotongan. Oh, berarti nanti gambar saya begini. Nah, jadi kalau diperpanjang, itu tidak berpotongan. Berarti namanya garis Sejajar. sejajar. Oke, sip, betul. Lanjut lagi nomor 10. Jawabannya Belita apa di nomor 10? C. C, betul. Sip. Lanjut 11, 12, 13. 11, gambar garis dirikut yang termasuk garis sejajar. Oh, yang C lagi nih. Oke. 12, dua garis yang terletak pada bidang datar berpotongan di satu titik. Namanya Garis berimpit. berimpit. No. Dua garis yang terletak pada bidang datar berpotongan di satu titik. Berpotongan dari satu titik. Kalau berimpit, mereka istilahnya titiknya sama nanti. Nggak cuma satu titik saja. Ya, kalau berimpit itu titik-titiknya nanti semuanya akan nempel di ini dua garis. Berarti bukan berimpit, tapi berpotongan. Ya, karena berpotongnya di satu titik saja nih. Cuma satu titik saja. Harusnya sebentar. Harusnya tegak lurus juga sama ya. Berpotongan. Terus tegak lurus gini juga mereka berpotongan juga di satu titik nih. Wah, jawabannya harusnya ada dua nih. Kalau seandainya berpotongannya lebih dari satu titik atau 2 titik, 3 titik, yang benar memang garis yang berimpit. Tapi kalau cuma satu titik saja, ada dua jawaban nih di soal nomor 12. Berpotongan itu benar, tegak lurus juga benar. Mudah-mudahan nanti soalnya nggak kayak gini ya. Ini berarti kan ada kesalahan soal di sini. Oke, nomor 13 jawabannya apa ya, Belita ya? D. Bravo. Dua garis yang terletak di bidang datar bertemu di suatu titik membentuk sudut 90 derajat. Kalau cuma bravo saja masih kurang. Harusnya D. delta. Ya, tegak lurus. Jadi berpotongan dan tegak lurus karena ada sudut 90 derajat.
Sudut 90 derajat itu sama dengan sudut siku-siku ya tadi ya. Oke. Tadi jawabannya 13 delta atau Bravo? Yang punya Belita? D, Kak. Delta ya. Oh, berarti Bangga salah dengar berarti. Itu jawabannya delta. Sip. Lanjut lagi 14 15. 14 sinar A dan B saling Tegak lurus. tegak lurus. Oke. 15 dua garis dikatakan berimpit karena kedua titiknya berpotongan. Kedua titiknya. Ini salah. Masa kedua titiknya berpotongan? Bentar. Sebentar, kedua titiknya berpotongan. Sebentar, ini kita tahan dulu deh. Kedua titiknya saling lepas. Kedua titiknya saling lepas. Ini berarti ini saling lepas tuh ya nggak pernah ketemu nih nantinya. Kedua titiknya terletak pada garis yang sama. Nah, ini baru benar. Ya. Kedua titiknya terletak pada garis yang sama. Ini yang benar. Kenapa? Kok yang benar yang gini? Jadi misalkan gini, saya punya ruas garis AB. Terus saya punya ruas garis juga, namanya berimpit berarti nempel. Ini CD. Jadi kedua titik terletak pada garis yang sama. Berarti otomatis dia yang berimpit. Nah, ini nggak tahu nih jawabannya Belita benar apa salah nih. Benar. Benar juga. Wah, hebat berarti. Sip. 15 jawabannya C. Hebat. Nomor 16 sampai 18 tadi kita di sini. Hubungan antara AT dengan EG. AT-nya yang ini, EG-nya yang warna merah, EG-nya yang di sini. Apa hubungannya? Mereka berpotongan di sini. Berarti namanya adalah garis berpotongan. Sama jawabannya? Atau beda? Jadi dia berpotongannya nggak tegak lurus, cuma berpotongan saja ya. Berpotongannya di titik T. Oke. Nomor 17, Belita jawabannya apa? B. C, betul. Jadi AE yang AE ini dengan EG berpotongannya di titik E. Berarti ya namanya garis yang berpotongan. Tapi kalau cuma berpotongan saja kurang tepat ternyata Belita. Kenapa? Karena AE ini kalau ditarik dengan ini maka nanti tegak lurus. AE dengan EF juga nanti tegak lurus. AE dengan EH nanti juga tegak lurus. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya yang delta. Nah, ini nih yang mudah-mudahan sekali lagi nggak ada ya, nggak ada di ulangan kamu nanti. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena susah bayangkannya. AE dengan AF, EF itu tegak lurus di sini. AE dengan EG itu tegak lurusnya di mana, Kak? Tegak lurusnya di sini. Nah, terus AE dengan EH tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di sebelah, sebentar, saya warna hijau. Ini. Jadi ini seret gini. Ini tegak lurusnya AE sama EH. Ya. Jadi mereka saling tegak lurus. Jadi harusnya yang betul yang delta. Di Pangga berdoanya nggak dapat soal yang bangun ruang lah. Oke. 18 jawabannya Belita tadi apa? AT dengan BC. A. Yang A, AT dengan BC, bukan A. Kalau BC dengan FG itu yang A sejajar. BC dengan AD itu juga sejajar. BC dengan EH itu juga sejajar. Tapi kalau dengan AT nggak sejajar. Tapi apa yang paling tepat adalah bersilangan. Nah, bahaya banget ya. Ternyata Belita dari 3 soal ini 2 salah. Yang benernya cuma 1. Jadi sekali lagi bahaya banget soal bangun ruang. Ya, mudah-mudahan nggak dikeluarkan lah garis yang dihubungkan dengan bangun ruang. Mudah-mudahan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi 18, sekarang 19. 19 garis yang berpotongan berikut. Kecuali, mana yang kecuali atau yang tidak berpotongan? A dengan C jelas berpotongan. Jawabannya Belita apa?
Yang C. A? Yang C. Oh, yang C. Oke, C dengan D. C dengan D. Betul, tidak berpotongan karena dia sejajar. Betul sekali. Sangat betul sekali. 20 soal terakhir. Oke, 20. Dani siswa kelas 4 SD ingin belajar menabung. Ia membuat celengan tempat untuk menabung berbentuk kubus dan dari sebuah karton. Kerangka celengan yang dibuat Dani seperti pada gambar ini. Garis yang saling berpotongan. Berpotongan. Belita tadi jawab yang mana? Yang D. Delta. BC yang ini dengan D ke C. Betul sekali. Karena berpotongannya di C. Sip. Oke, jadi tadi yang salahnya juga cuma dikit aja sih. Alhamdulillahnya gitu. Nah, berarti yang belum direview sama Belita sama Pak Angga adalah 2 materi ya, yaitu sudut sama statistika. Yang tabel-tabel, diagram kayak gitu. Oke. Nah, karena istilahnya dua bab yang paling susah, yang katanya paling susah menurut Belita itu sudah kita bahas. Jadi minggu depan tinggal langsung review semuanya ya. Kalau minggu depan hari Kamis ya Belita ya? Iya. Les lagi hari Kamis ya. Karena ulangannya hari apa, sayang? Hari Jumat. Hari Jumat ulangannya. Oke, jadi kita nge-review semuanya nanti untuk yang hari Kamis. Ya mulai dari peluang, terus ini, terus statistika sama sudut. Oke, berarti kan statistika sama sudut insya Allah Belita sudah banyak menguasai. Berarti besok tinggal mereview ulang lagi dan tinggal bedah soal aja sih besok. Oke, hari Kamisnya ya. Iya. Oke. Oke, waktu kita ya tinggal cuma berapa menit aja sih. Besok hari Kamisnya baru saya tambahin untuk sisa waktu yang sekarang tinggal cuma 3-5 menitan lah. Saya tambahin untuk yang sekarang. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini. Hati-hati ya kata-kata persilangan dan hati-hati kalau dihubungkan dengan bangun ruang ya. Sangat hati-hati. Kalau misalkan punya kisi-kisi dari sekolahannya yang kemarin pernah soal ulangan, pernah dikasih nggak ya? Soal ulangan yang bab ini? Pernah. Nah, mungkin nanti bisa di-share di grup kayak kemarin. Pak Angga bisa membuatkan model-model soalnya yang kita akan ambil dari contoh-contoh soal yang buat ulangan kemarin. Oke, Iya. bisa di-sharekan nanti di grup ya. Atau juga sama yang bab yang lain boleh juga, Belita, kalau seandainya dikasih ininya, filenya. Kan kemarin kalau yang peluang dikasih filenya tuh, dikasih pembahasannya itu, jadi ada soal sama pembahasannya. Kalau misalkan ada, boleh di-sharekan di grup. Oke, Belita? Kalau gitu, Pak Angga akhiri ya untuk yang hari ini ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Oke, selamat sore. Ya, assalamualaikum, makasih Pak. Sama-sama, Belita.